Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kita akan kembali memberikan contoh-contoh bagaimana kita melakukan integral lipat atas suatu daerah S dengan menggunakan koordinat polar. Nah, ini mungkin kalau di ujian ya nggak terlalu dititik beratkan, tapi saya merasa ini sangat penting. Mungkin nanti Anda yang ngambil kalkulus 3 mungkin akan ketemu lagi. Jadi ada baiknya kita pastikan bahwa Anda bisa melakukan koordinat polar ini dengan cukup baik ya. Oke, kita akan lihat beberapa contoh mulai dari yang paling mudah terlebih dulu. Jadi kita akan mencoba menghitung integral lipat atas daerah S, katakanlah XdA ya. Dengan S-nya untuk contoh yang pertama ini diberikan seperti pada gambar yang kita lihat. Oke, nah kita ingin menghitungnya dengan menggunakan koordinat polar ya. Jadi kita perlu mendeskripsikan si daerah S ini dalam koordinat polar. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, caranya adalah pertama kita buat beberapa sinar yang berpangkal dari titik pusat melewati daerah S. Jadi kalau kita punya sinarnya ini misalkan sini bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Oke. Bagaimanapun bentuk sinar yang kita miliki atau sinar apapun yang kita ambil, selalu dia bertemu dengan daerah S itu pertama kali dia bertemu dengan titik pusat, yakni R sama dengan 0 ya. Jadi si R-nya itu selalu lebih besar sama dengan 0 dan kemudian dia meninggalkan kurva yang ini ya, semuanya. Nah, si kurva ini berasal dari persamaan polar apa? Ini adalah bagian dari lingkaran berjari-jari 9 ya. Lingkaran berjari-jari 9, apa persamaan polar dari lingkaran berjari-jari 9? R sama dengan 9. Jadi R-nya terletak di antara 0 dan 9. Bagaimana dengan tetanya? Tetanya, jadi ketika kita membuat garis-garis tadi, teta terkecil yang dibuat oleh garis-garis atau sinar-sinar yang kita buat itu, teta terkecil yang mungkin adalah ketika kita punya sinar yang ini ya. Nah, itu sudut yang dibentuknya adalah berapa? Pi per 2 ya. Jadi tetanya lebih besar dari pi per 2 dan lebih kecil dari berapa? Ini sinar dengan teta terkecil. Berikutnya kita perlu bertanya, sinar dengan teta yang terbesar yang mana? Ya, tentunya sinar yang ini ya. Berapa sudut yang dibentuknya? Kita harus melingkar untuk sampai ke sini, yaitu tetanya adalah 2pi ya. Oke. Oke, berarti si R-nya dari 0 sampai 9 dan tetanya dari pi per 2 sampai 2pi. Jadi ini si batas S-nya kita ubah. R-nya dari 0 sampai 9, kemudian tetanya dari pi per 2 sampai 2pi. Kemudian X-nya, X selalu berubah jadi R cos theta. Oke. Kemudian DA-nya, nah ini hati-hati, seperti yang sudah saya peringatkan sebelumnya, si DA itu akan selalu berubah menjadi RDR d theta. Nggak hanya jadi DR d theta aja ya, tapi jadi RDR d theta, satu paket. Oke, jadi si integral lipat atas daerah S dari XdA dalam koordinat polar adalah dituliskan seperti ini. Nah, nanti urusan perhitungannya Anda coba sendiri ya, ini cuma integral berulang yang sudah kita bahas sebelumnya. Cuma bedanya sekarang kita mengintegralkan terhadap R dan theta. Ya, oke, kita akan lihat contoh yang lainnya.
Oke, berikutnya daerah S-nya seperti ini. Soalnya ya biar mudah aja, tetap integral lipat atas daerah S dari X dA. Ya. Oke. Yang si X dA-nya seperti tadi, ini berubah jadi R cos theta, si X-nya, kemudian dA-nya jadi apa? dA-nya jadi R dr d theta. Selalu seperti itu ya. R dr d theta. Ini satu paket. Saya kurangi biar Anda selalu ingat. Nah, sekarang kita tinggal mencari batas-batas untuk R dan theta-nya. Caranya seperti contoh yang pertama tadi. Kita buat sinar-sinar yang berawal dari titik pusat dan sinar tersebut melewati daerah S. Misalkan gini, begini, 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 begini. Bagaimanapun sinar tersebut kita buat, pertama-tama dia selalu bertemu dengan lingkaran yang dalam terlebih dulu, yang ini. Ini lingkaran berjari-jari satu. Kemudian si sinar itu meninggalkan lingkaran berjari-jari 4. Oke. Jadi si R-nya pertama kali dia ketemu R yang berasal dari lingkaran berjari-jari satu ini. Nah, persamaan lingkaran berjari-jari satu adalah R sama dengan 1. Jadi R-nya selalu lebih besar sama dengan 1. Kemudian dia meninggalkan lingkaran berjari-jari 4. Lingkaran dengan titik pusat di 0,0 dan jari-jarinya 4. Ya. Berarti persamaannya apa? Persamaan ini berasal dari persamaan R sama dengan 4. Jadi R-nya dari 1 sampai 4. Bagaimana dengan tetanya? Oke. Bagaimana dengan tetanya? Tetanya adalah kita lihat teta yang terkecil sampai teta yang terbesar. Jadi misalkan tetanya bisa, atau sinar dengan teta yang paling kecil adalah ketika kita punya sinar yang ini. Oke. Ini tetanya berapa? Tetanya ini adalah minus pi per 4. Tetanya dari minus pi per 4, pi per 2 maaf. Ya. Kemudian sinar dengan teta yang paling besar adalah teta yang ini. Dengan teta dari min pi per 2 sampai ini, sinar yang ini membentuk sudut berapa dengan sumbu X positif? Dia membentuk sudut pi per 2. Ya. Nah, sekarang ini tinggal dipindahkan aja. R-nya dari 1 sampai 4. Kemudian tetanya dari min pi per 2 sampai pi per 2. Kemudian dihitung secara biasa. Ya. Oke. Sudah cukup terbayang bagaimana kita mengubah integral lipat atas suatu daerah S ke dalam integral berulang dalam koordinat polar. Ya. Nanti kita lihat beberapa contoh yang lebih rumit lainnya ya. Oke, ini berikutnya. Ini daerah S-nya adalah daerah yang diarsir dengan warna biru ya. Soalnya masih sama, kita diminta untuk integral lipatkan X atas daerah S. X-nya diganti dengan R cos theta, dA-nya diganti dengan R dr d theta. Tentunya kalau yang diintegralkannya fungsinya lebih rumit, mengandung X dan Y, ya tinggal setiap X-nya diganti dengan R cos theta dan setiap Y-nya diganti dengan R sin theta. Ya, theoretically seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita tinggal mencari batas-batasnya. Oke, mungkin sebelum kita bahas bersama, ada baiknya Anda mempost videonya terlebih dulu, kemudian Anda mencobanya. Ini untuk mengecek apakah dari dua contoh sebelumnya Anda sudah mendapat pemahaman yang cukup untuk bisa mengerjakan soal ini. Oke, ya silahkan dicoba dan dipost dulu sebentar. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Langkah pertama, buat beberapa sinar. Si sinar, pertama kali dia nyentuhnya R sama dengan 0. Berikutnya, apa? Dia meninggalkan si garis lurus ini. Ya, ini persamaan garis apa? Ini persamaan garis X sama dengan 1. Nah, si persamaan garis vertikal ini perlu kita ubah ke koordinat polar terlebih dulu.
Nah, cara mengingatnya waktu kita beberapa video yang lalu, cara mudah untuk mengingatnya adalah si X-nya kita ubah jadi R cos theta. Berarti R-nya adalah 1 per cos theta, atau R sama dengan secant theta. Oke. Jadi, setiap kali kita punya garis sinar, dia selalu pertama kali menyentuh 0, kemudian dia meninggalkan yang ini. Jadi, R-nya dari 0 sampai secant theta. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan theta-nya? Gimana? Kira-kira gimana? Jadi, tinjau titik yang dilewati oleh sinar dengan theta paling kecil. Sinar yang mana? Ya, sinar yang ini kalau ingin theta-nya paling kecil. Ini dengan sumbu X dia berimpit, berarti membentuk sudut 0. Ya, jadi theta-nya dari 0 sampai titik di S dengan theta yang paling besar. Kapan? Atau garis yang mana yang melewati titik-titik dengan theta paling besar? Ya, garis atau sinar yang ini. Ya. Oke. Nah, itu theta-nya berapa? Theta-nya, oke, si theta-nya ini dia memenuhi tangen theta sama dengan ini, panjang ini dibagi panjang ini. Angka 3. Ya. Berarti theta-nya berapa? Agar nilai tangannya akar 3, berarti sin-nya setengah akar 3, cos-nya setengah, 60 derajat. Pi per 3. Ya. Nah, ini kita untuk memasukkan ke batas-batasnya, kita masukkan dulu batas-batas yang berupa variabel. Jadi si R ini masih mengandung theta. Jadi di sini kita masukkan, kita integralkan dulu terhadap R dulu ya. Jadi di sini dari 0 sampai secant theta, kemudian dari 0 sampai pi per 3. Oke. Nah, kalau misalkan katakanlah batas tetanya yang bergantung kepada R, misalkan theta sama dengan dari 0 sampai suatu fungsi dalam R, ya itu yang didahulukan. Jadi nantinya ditukar jadi R d theta dr. Kalau kita punya batas untuk tetanya yang bergantung kepada R, karena di sini R yang bergantung kepada theta, kita integralkan dulu terhadap R lebih dulu. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Kita punya daerah S yang merupakan irisan dua lingkaran, yang kedua lingkaran tersebut melewati titik pusat. Ya. Nah, kemudian kita ingin mengintegralkan fungsi f atas daerah S. Jadi, serupa dengan tadi, kita ingin ubah nanti batas-batasnya dalam koordinat polar. Kemudian si X-nya nanti kita ganti dengan R cos theta, Y-nya dengan R sin theta. Kemudian si dA-nya diganti dengan satu paket apa? R dr d theta. Ya, atau R d theta dr, bergantung nanti yang batasnya berupa variabel yang mana. Oke, nah sekarang silahkan dicoba gimana caranya untuk mendeskripsikan daerah S, yakni daerah yang diarsir dalam koordinat polar. Ya, dicoba dulu. Saya post, Anda juga post dulu videonya. Oke, gimana? Mari kita lanjutkan. Langkah pertama, buat sinar yang berpangkal dari titik pusat melalui daerah S. Misalkan ini. Seret. Ya. Oke. Nah, apakah si sinar itu selalu konsisten? Dia pertama kali menyentuh R berapa, kemudian dia keluar dari R berapa? Gimana? Selalu konsisten nggak?
Coba kita bandingkan antara sinar yang ini dengan sinar yang ini, katakanlah. Ya. Sinar yang pertama, yang ini, dia pertama kali bertemu dengan daerah yang diarsir itu bertemu dengan R sama dengan 0. Dan dia meninggalkan si kurva yang berasal dari lingkaran berwarna biru. Ya. Oke. Nah, si lingkaran berwarna biru persamaannya apa? Ini adalah R sama dengan 2A sin. Dengan A-nya adalah jari-jari lingkarannya ya. 2A berarti 4 sin theta. Sedangkan lingkaran yang merah, persamaan dalam polarnya R sama dengan 2A cos. Jadi 4 cos theta. Oke. Nah, jadi untuk sinar yang pertama yang ini, ya, dia pertama kali bertemu dengan R sama dengan 0 dan dia keluar dari R sama dengan 4 cos theta. Sedangkan sinar yang satunya lagi, dia pertama bertemu dengan R sama dengan 0 dan dia keluar dari R sama dengan 4 cos theta. Mungkin tadi saya bilangnya apa? Sorry, yang ini ketemu R sama dengan 0, keluar dari R sama dengan 4 sin theta. Yang ini pertama ketemu dengan 0, kemudian keluar dari R sama dengan 4 cos theta. Oke, jadi nggak konsisten batasnya. Jadi batasnya ya kita harus bisa membagi, harus bisa menyatakan si daerah S-nya selalu konsisten. R-nya mulai dari apa, keluar dari R berapa. Nah, agar kita bisa konsisten, si daerah yang diarsir ini perlu kita bagi menjadi 2 bagian. Ya. Jadi 2 bagian. Kita potong sama besar di sini seperti ini, ya. Jadi mungkin kalau kita copy di sini, ya, kita potong di sini, straight. Oke. Nah, untuk daerah yang ada di sini, setiap kali kita punya sinar, dia selalu keluar dari R sama dengan 0, dia selalu masuk R sama dengan 0 dan keluar dari R sama dengan 4 sin theta. Ini R 4 sin theta. Yang ini R sama dengan 4 cos theta. Oke. Jadi gimana? Jadi asalkan kita berada di daerah yang diarsir berwarna merah, R-nya selalu dari 0 sampai 4 sin theta. Nah, tapi si daerah yang merah itu adalah ketika tetanya berapa? Oke, lihat bahwa kalau kita punya garis selandai apapun, pasti dia akan melewati daerah merah yang ini, ya. Jadi si R terkecil si theta yang terkecil yang dimiliki oleh daerah S itu adalah ketika sinarnya menyinggung si lingkaran yang atas, ya. Dan sinar ini membentuk sudut berapa dengan sumbu X? Dia membentuk sudut 0 derajat. Jadi tetanya dari 0 sampai berapa? Untuk daerah yang merah ini, theta terbesar yang mungkin kita miliki adalah ketika kita punya sinar yang ini, ya. Nah, ini membentuk sudut 45 derajat. Jadi ini membentuk sudut pi per 4. Jadi tetanya dari 0 sampai pi per 4. Itu kalau kita meninjau daerah yang diarsir yang berwarna merah, ya. Nah, kalau kita tinjaunya daerah yang diarsir yang berwarna biru, jadi ini kita sebut daerah 1, ya. Yang ini daerah 2. Jadi ini daerah 1 seperti ini. Daerah 2 kita lihat dulu, bisa kita lihat tetanya. Tetanya dari berapa sampai berapa? Theta terkecil lah ketika kita berada di garis yang ini. Ketika titik-titik yang berasal dari daerah birunya itu ada di garis ini. Ini ketika tetanya adalah pi per 4. Kemudian theta terbesar berapa? Selama garisnya nggak tegak, dia pasti akan
akan memotong daerah yang biru ini. Jadi theta terbesar yang mungkin dimiliki adalah ketika kita punya sinar yang tegak lurus. Dan sinar yang tegak lurus itu membentuk sudut berapa dengan sumbu X positif? Dia membentuk sudut pi per 2. Jadi tetanya dari pi per 4 sampai pi per 2. Jadi untuk menyatakan si daerah yang diarsir berwarna biru, si tetanya harus dari pi per 4 sampai pi per 2. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan R-nya? Kalau kita berada di daerah yang biru, setiap kali kita punya sinar, katakanlah yang ini, seret, ya, seperti itu. Dia keluar dari R sama dengan 0, dan dia meninggalkan kurva yang ini. Nah, kurva yang itu persamanya adalah R sama dengan 4 cos theta. Jadi R-nya dari 0 sampai 4 cos theta. Nah, sekarang berarti si integralnya gimana cara nulisnya? Ya, integralnya harus dibagi menjadi dua bagian. Integral atas daerah 1 ditambah integral atas daerah 2. Jadi, integral atas daerah 1 dari 0 sampai 4 sin theta, tetanya dari 0 sampai pi per 4. Ditambah dengan integral atas daerah 2. Atas daerah 2 dari 0 sampai 4 cos theta, tetanya dari pi per 4 sampai pi per 2. Fungsi yang diintegralkannya tetap sama. Dan ini tetap satu paket, R, dr, d theta. Oke, seperti itu ya. Oke, terakhir ini sebagai PR, ya. Gunakan integral lipat dalam koordinat polar untuk menghitung luas daerah yang diarsir. Nah, jadi gunakan integral lipat dalam koordinat polar. Ya, tentunya ini bukan cara yang paling mudah kalau tujuannya betul-betul untuk menghitung luas daerah yang diarsir. Kenapa saya memberikan soal ini yang sebetulnya bisa dikerjakan dengan cara lain, agar nanti Anda bisa mengecek jawaban Anda, ya. Cara ngeceknya gimana? Ya, luas daerah ini kan cuma luas persegi panjang dikurangi luas seperempat lingkaran. Jadi bisa Anda hitung manual dengan menggunakan geometri biasa. Nah, nanti jawaban itu bisa Anda gunakan sebagai sebagai konfirmasi apakah integral lipat yang Anda lakukan itu sudah benar atau belum. Kalau hasilnya nggak sama, ya berarti ada kesalahan yang Anda lakukan. Anda harus mencoba mencari kesalahan tersebut, ya. Oke, silahkan dicoba. Ya, oke, begitu aja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.